Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang saya muliakan, salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, artinya bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bulan, karena Al-Quran diturunkan pertama kali di dalam bulan Ramadan. Fungsi Al-Quran bagi kita di bahagia adalah hudan, petunjuk, bukan hanya untuk orang Islam, tapi adalah untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan tadi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. Al-Quran ini bahasanya adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Untuk supaya kita dapat berpedoman kepada Al-Quran yang berbahasa Arab tadi, tentu ada beberapa interaksi kita atau ada beberapa kewajiban bagi kita, khususnya yang berada di Indonesia, terhadap Al-Quran. Yang pertama, jadi yang saya melihatkan, kewajiban kita, interaksi kita dengan Al-Quran adalah meyakininya atau membenarkannya. Surah 2 ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran. Jangan ragu dengan kebenaran Al-Quran itu. Al-Quran itu akan menjadi hudan atau petunjuk bagi orang-orang yang dari takwa. Kewajiban yang kedua bagi kita terhadap Al-Quran itu adalah bagi para jemaah yang merasa belum bisa membaca Al-Quran adalah wajib belajar membaca dengan bahagia. Kewajiban belajar itu disarankan oleh Rasulullah tidak mengenal umur, mulai dari boya yang ibu sampai liang lahat yang berbahagia. Jangan merasa terlambat belajar membaca Al-Quran meskipun sudah tua. Jadi bisa melihatkan ada seorang orang tua, umurnya waktu itu sudah lebih dari 70 tahun, meminta saya untuk datang ke rumah beliau untuk mengajarkan belajar Al-Quran, karena beliau belum bisa membaca Al-Quran. Setelah saya sampai ke rumah beliau nangis, "Pak Ustaz, saya belum bisa baca Al-Quran. Saya takut." Saya pernah mendengar ceramah dari para ustaz bahwa bagi orang seperti saya yang belum bisa membaca Al-Quran, nanti umurnya menjadi berat, kata beliau gitu. Dan memang menurut sebuah hadis, Al-Quran yang kita baca ini adalah fungsinya adalah menjadi penerang di dalam hidup kita. Beliau sangat berkeinginan
untuk bisa membaca Al-Quran. Takut kalau nanti di dalam kuburnya menjadi gelap, menjadi bagi. Belajar, sungguh-sungguh belajar. Tapi karena sudah tua, sudah berumur, jadi tidak tuntas, belum sampai ya bisa belajar, belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin niatnya mau belajar, insya Allah belum di dalam kuburnya menjadi kerangka belajar Al-Quran. Jadi kewajiban yang kedua adalah yang merasa diri belum bisa membaca, wajib belajar agar bisa membaca Al-Quran. Kewajiban yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu salah satu nama Al-Quran itu Al-Quran. Nama Al-Quran itu banyak. Ini bahagia. Ada Al-Quran, ada As-Sifat, dan seterusnya. Salah satu namanya adalah Al-Quran. Asal kata dari Quran, artinya bacaan. Nah, memang Allah menurunkan Al-Quran bisa memang untuk dibaca dengan bahagia. Jadi dibaca, ya, membaca yang sudah membaca Al-Quran, baca terus. Ini hadirin yang saya muliakan. Dan baca Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu membaca dengan tartil. Warattil Quran tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya membaca Al-Quran itu dengan ilmu tajwidnya. Ini hadirin bahagia. Sebab kalau kita membaca asal baca banyak pendeknya, literatunya kurang bagus, kecuali sedang membaca. Padahal kalau sedang belajar saja. Sedangkan kalau yang masih belajar tidak menangkap. Jadi sudah lancar membaca tapi tidak pas hurufnya, makhrajnya tidak bagus. Karena bisa berubah arti. Nah, yang paling penting sebelum bisa mencatat kewajiban kita yang berikutnya adalah mentadaburnya. Apa itu ya tadabur yang bahagia? Menurut Ibnu Katsir, tadabur itu adalah melihat, memperhatikan, memikirkan, merenung bahagia, memahami, menghayati ayat-ayat Al-Quran dari segala ya, yang tidak kita pahami, supaya kita pahami itu maksudnya dari segala isyarat dan perkataan yang tidak kita tahu. Ini hadirin itu yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Dan tadabbur Al-Quran itu adalah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran akan tetapi tidak mau memikirkan tentang isi Al-Quran. Surat 47 Surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman dan ini bagian ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa masih ada manusia yang tidak mau memperhatikan, memikirkan, merenungi, menghayati isi Al-Quran? Apakah manusia itu kata Allah SWT mau hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini penting kita. Jadi perintah Allah bahwa kita memang wajib merenung, memperhatikan isi Al-Quran itu. Bahkan berikutnya dari yang saya muliakan, nanti di hari akhirat Rasulullah SAW
akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Alhamdulillah jangan sampai terjadi pada kita. Jadi nanti Nabi kita besar Muhammad SAW akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya yang tidak peduli, tidak memperhatikan Al-Quran itu. Itu bisa dibaca dalam surat 25, surat Al-Furqan ayat 30 dari saya bacakan. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul kita berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya ada di antara umatku yang tidak memperdulikan Al-Quran, disebut dengan Al-Mahjura. Hadirin yang saya muliakan, Profesor Quraisy Shihab mengutip tentang pendapat dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini tertulis dalam tafsirnya Al-Misbah di halaman 464 dan membaca kata Ibnu Al-Jauziyah yang disebut orang yang tidak peduli terhadap Al-Quran itu ada 5 kata. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam masalah. Yang pertama, orang yang tidak peduli terhadap Al-Quran itu, tidak memperhatikan Al-Quran itu adalah mereka yang tidak tekun, tidak serius mendengarkan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kita dengar ada yang membaca atau yang kita baca sendiri yang dibaca? Jadi kalau ada yang berarti yang tidak tekun, tidak serius dengan Al-Quran yang dibacakan, itu adalah bagian dari al-mahjura. Artinya orang-orang yang tidak memperhatikan Al-Quran. Padahal dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 204, Allah perintahkan kepada kita, Fa'ija quri al-Quran, apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, atau apabila kalian mendengarkan orang membaca Al-Quran, perintah Allah adalah fastami'u lahu, maka dengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Wa ansitu, kemudian kedua, ya, ini hadirin yang saya muliakan. Ini perintah Allah kepada kita. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, dengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian diam. Hadirin yang saya muliakan, memperhatikan, dengarkan orang membaca Al-Quran ini tidak hanya membaca Al-Quran itu saja, tetapi ketika ada orang yang menerangkan tentang isi Al-Quran, insyaallah seperti yang saya lakukan ini termasuk di antaranya. Jadi kalau ada orang, ada ustaz atau siapapun yang menerangkan kepada para jemaah, kepada kita tentang isi Al-Quran, itu wajib kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dan kita diam. Kalau kita melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat 7 ayat 204 itu, artinya kita tekun mendengarkannya dan diam, la'allakum turhamun, kamu akan mendapatkan cucuran rahmat, cucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang saya muliakan. Jadi yang pertama, orang yang disebut dengan al-mahjura, orang yang tidak memperhatikan Al-Quran adalah mereka yang tidak tekun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kita ketika dibacakan. Yang kedua adalah yang tidak mengindahkan
perintah atau larangan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Perintah sholat, larangan larangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak menghindarkan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Itu termasuk orang yang tidak memperhatikan Al-Quran atau Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak menjadikan sebagai rujukan hukum baik untuk dirinya maupun untuk bangsa dan negara. Yang keempat adalah mereka yang tidak berupaya belajar memikirkan tentang apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat-ayat yang diturunkannya. Kemudian yang kelima yang saya muliakan, yang disebut dengan orang yang tidak peduli dengan Al-Quran adalah mereka yang tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, terutama obat penyakit rohani yang dibagian. Dari penyakit rohani, penyakit jiwa, obatnya adalah Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang senang cinta terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.